Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latif Arpanggoro, NPM 1970651606. Di sini saya akan mempresentasikan rangkuman dari pertemuan sesudah UTS sampai sebelum UAS. Pertemuan yang pertama, sumber perangkat lunak. Sumber perangkat lunak ada dua sumber, yaitu perangkat lunak komersial atau vendor. Perangkat komersial memiliki kelebihan. Yang pertama, implementasi cepat, penghematan biaya, estimasi biaya, dan waktu, reliabilitas. Tetapi perangkat lunak komersial memiliki kekurangan. Kekurangannya kesulitan rancangan sistem yang tidak baik, ketergantungan pada vendor, dan biaya tidak langsung dari kerusakan SDLC. Yang kedua, jenisnya perangkat lunak in-house atau custom software. Selanjutnya, pengertian SDLC. Pengertian SDLC yaitu proses yang digunakan oleh sistem analis untuk mengembangkan sistem informasi, mulai dari penentuan kebutuhan, perenangan validasi, sampai pelatihan dan penyerahan kepada konsumen. Selanjutnya, tahap akhir dalam siklus pengembangan sistem. Yang ini yaitu melibatkan pengintegrasian semua komponen rancangan sistem, termasuk perangkat lunak, pengkonvensi, sistem lokal, sistem total operasi. Selanjutnya, rencana implementasi. Rencana implementasi adalah formula rinci dan representasi grafik mengenai cara pencapaian implementasi sistem yang akan dilaksanakan, tergantung pada kompleksitas proyek. Dan untuk menjalankan rencana implementasi dibutuhkan tim. Timnya di tim implementasi ada 5 tim. Yang pertama, profesional sistem yang merancang sistem. Yang kedua, para manajer dan beberapa staff. Yang ketiga, perwakilan vendor. Lalu keempat, pemakai primer. Dan kelima, pengkode teknisi. Lalu bagian pokok implementasi yang diperlukan. Yang pertama, persiapan tempat. Yang perlu disiapkan adalah ruang sesuai dengan platform teknologi yang akan digunakan, seperti micro, mini, atau mainframe. Lalu listrik, telepon, koneksi lainnya, ventilasi, AC, dan sebagainya. Lalu pengujian burn-in atau simulasi operator pada vendor. Dan yang kedua, pelatihan personil. Pelatihan personil tidak hanya meningkatkan keahlian atau keterampilan pemakai, namun juga memudahkan penerimaan mereka terhadap sistem baru. Yang perlu diberi pelatihan yaitu personel teknis yang akan mengoperasikan dan memelihara sistem tersebut. Lalu berbagai pekerja dan supervisor yang akan berinteraksi langsung dengan sistem untuk mengerjakan tugas dan membuat keputusan. Yang ketiga, manajer umum, yaitu atau pihak luar yang berinteraksi dengan sistem. Dan yang ketiga, persiapan pembuatan dokumentasi. Dokumentasi adalah materi tertulis, audio atau video yang menjabarkan cara beroperasi sebuah sistem, termasuk pokok bahasan yang harus dikuasai oleh pemakai.
Lanjut, yang keempat, konversi file dan sistem. Konversi file dan sistem adalah proses pengubahan dari sistem lama ke sistem baru. Kompleksitas dalam pengkonversian tergantung pada beberapa faktor seperti jenis PL, database, perangkat HRV, kendali, jaringan, prosedur. Nah, di konversi file dan sistem memiliki metode sendiri. Yang pertama, konversi langsung. Yang kedua, konversi paralel. Yang ketiga, konversi parse-in. Yang keempat, konversi pilot. Dan yang kelima, ini selanjutnya peninjauan implementasi. Nextnya ke pemeliharaan sistem. Pemeliharaan sistem berawal begitu sistem baru menjadi operasional dan berakhir masa hidupnya. Dan jenis-jenis pemeliharaan sistem ada 4. Yang pertama, pemeliharaan korektif. Yang kedua, pemeliharaan adaptif. Yang ketiga, pemeliharaan penyempurnaan. Yang keempat, pemeliharaan preventif. Lanjut, siklus hidup pemeliharaan sistem atau SMLC. Nah, siklus tahapan SMLC itu dibagi menjadi 9 siklus proses. Yang pertama, memahami permintaan pemeliharaan. Yang kedua, mentransformasi permintaan pemeliharaan pengubahan. Yang ketiga, mengspesifikasi perubahan. Yang keempat, mengembangkan perubahan. Yang kelima, menguji perubahan. Yang keenam, melatih pengguna dan melakukan tes penerimaan. Yang ketujuh, pengkonversian dan meluncurkan operasi. 8, mengupdate dokumen. Yang ke-9, melakukan pemeriksaan pasca implementasi. Selanjutnya, 3, pendekatan untuk menyusun pemeliharaan sistem. Yang pertama, pendekatan pemisah. Dan yang kedua, pendekatan gabungan. Nah, pendekatan gabungan itu menggabung personalia penyusun dan pemelihara menjadi sebuah kelompok utama sistem informasi. Dan yang ketiga, pendekatan fungsional. Pendekatan fungsional itu variasi dari pendekatan gabungan dengan memindahkan tenaga profesional sistem dari sistem informasi dan menugasi mereka pada fungsi bisnis untuk menyusun maupun memelihara. Dan selanjutnya, forecast tools. Forecast tools itu yang membantu pemeliharaan sistem dari sistem lama dan membantu memecahkan kemacetan timbunan sistem baru yang belum dikerjakan, seperti rekayasa maju atau forward engineer, rekayasa mundur atau reserve engineer, rekayasa ulang atau re-engineer, rekayasa restrukturasi atau restructuring. Selanjutnya, rekayasa sistem pakar pemeliharaan atau maintenance expert system. Selanjutnya, perancangan sistem. Perancangan sistem setelah tahapan analisis sistem diselesaikan, maka analisis sistem telah mendapat gambaran dengan jelas apa yang harus dikerjakan. Tiba waktunya sekarang bagi analisis sistem untuk memelihara bagaimana membentuk sistem tersebut. Tahap ini disebut dengan perancangan sistem. Selanjutnya, pengertian perancangan sistem. Pengertian perancangan sistem adalah tahap setelah analisis, siklus pengembangan
pengembangan sistem, pendefinisian dari kebutuhan-kebutuhan fungsional, persiapan untuk merancang bangunan implementasi, menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk, dapat berupa penggambaran, perencanaan dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisahkan ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi, termasuk menyangkut mengkonfigurasi dari komponen-komponen perangkat lunak dan perangkat keras dari suatu sistem. Selanjutnya, tujuan perancangan sistem. Tujuan perancangan sistem, ada tahap perancangan atau desain sistem mempunyai dua tujuannya, itu untuk memenuhi kebutuhan kepada pemakai sistem. Yang kedua, untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancangan bangun yang lengkap kepada pemrogram komputer dan ahli-ahli teknik yang terlibat, lebih condong pada desain sistem yang terperinci. Selanjutnya, personel yang terlibat. Analisis sistem harusnya melibatkan beberapa personel seperti spesialis pengendali, personil penjaminan kualitas, spesialis komunikasi data, dan pemakai sistem. Selanjutnya, perancangan sistem secara umum. Perancangan sistem secara umum, tujuan dari desain sistem secara umum adalah untuk memberikan gambaran secara umum kepada user tentang sistem informasi yang baru. Selanjutnya, tahapan perancangan sistem. Tahapan perancangan sistem yang pertama, perancangan output. Perancangan output atau keluaran merupakan hal yang tidak dapat diabaikan, karena laporan akan keluar yang dihasilkan harus memudahkan bagi setiap unsur manusia yang membutuhkannya. Tipe output dapat dibedakan. Yang pertama, eksternal. Tujuan output untuk informasi di luar organisasi, pemakaian contoh faktur, cek, tanda terima pembayaran, dan lain-lain. Selanjutnya, yang internal. Tujuan output untuk informasi di lingkungan organisasi, pemakai contohnya laporan terperinci, laporan dan ringkasan, dan lain-lain. Selanjutnya, perancangan input. Perancangan input, tujuan dari perancangan input adalah untuk mengefektifkan biaya pemasukan data untuk mencapai keakuratan yang tinggi, untuk menjamin pemasukan data diterima dimengerti oleh pemakai. Proses input data melibatkan 3 tahapan utama. 2 atau 3 tahapan utama ya. Yang pertama, data capture atau penangkapan data preparation atau penyiapan data entry atau pemasukan data. Selanjutnya, perancangan dialog. Tujuan dari perancangan dialog adalah untuk menjaga agar pemasukan data benar untuk menjawab pertanyaan yang sering diajukan oleh pemakai. Nah, di perancangan dialog ada 2 jenis tipe dialog. Yang pertama, dialog aktif. Dialog aktif adalah pemakai mengajukan pertanyaan atau pemasukan data. Sedangkan dialog pasif, pada tipe ini pemakai memilih pilihan yang tersedia. Selanjutnya, perancangan proses sistem. Tujuan dari perancangan proses sistem adalah untuk menjaga agar proses data lancar dan teratur sehingga menghasilkan informasi yang benar untuk mengawasi proses dari sistem. Selanjutnya, perancangan database. Perancangan database dalam sistem informasi disebut dengan database system. Sistem basis data atau
Sistem basis data adalah suatu sistem informasi yang mengintegrasikan kumpulan dari data yang sering dihubungkan satu dengan yang lain. Selanjutnya, perancangan kontrol. Tujuan agar keberadaan sistem setelah diimplementasikan dapat memiliki keandilan dalam mencegah kesalahan, kerusakan, serta kegagalan proses sistem. Selanjutnya, perancangan jaringan. Dan selanjutnya, perancangan komputer. Perancangan komputer memiliki kelompok komputer, yaitu mainframe, mini komputer, microkomputer. Sedangkan device-nya ada input, output, proses, dan penyimpanan. Selanjutnya, perancangan output. Perancangan output. Tujuan dari perancangan output adalah mengubah data menjadi informasi yang berkualitas dan dapat digunakan. Tujuan akhir adalah untuk proses pengambilan keputusan. Informasi yang berkualitas dan dapat digunakan meliputi hal-hal berikut, seperti accessibility, timelines, relevance untuk menghindari detail yang berlebihan, actuary, dan usability. Perancangan output harus menyediakan suatu produk terhadap klien atau end user yang akan mengembangkan laporan. Perancangan harus bertanya kepada klien format output apa yang sangat membantu dan sangat mungkin untuk digunakan. Selanjutnya, macam-macam bentuk laporan. Bentuk dari laporan yang dihasilkan oleh sistem informasi yang paling banyak digunakan adalah tabel, grafik, dan bagan. Dasar-dasar merancang layar atau pedoman perancangan laporan. Teknik untuk merancang layar laporan dapat diperoleh atau diadopsi dari perancangan laporan di kertas. Yang harus diperhatikan adalah organisasi dari layar, justifikasi dari field data, dan pelabelan judul, spasi identifikasi judul dan layar, dan selanjutnya warna. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.